sensomotorik dan motorik halus tangannya diarahkan pada gambar gitu ya, melukis karena anak-anak saya kebetulan pada suka, menggambar. Dan untuk minat bakatnya sendiri kalau di keluarga saya karena, 12 tahun itu anak-anak tuh diarahkan untuk bisa tahu ya, setelah itu mau ngapain, makanya kalau di tempat saya itu anak-anak yang sudah tahu minat bakatnya, sudah tahu nanti ingin berkarya di bidang apa, memang sudah saya libatkan untuk membuat portofolio kecil-kecilan. Seperti misalnya anak saya yang 12 tahun ini karena dia suka dengan dunia seni, ilustrasi, saya libatkan dalam, perusahaan di keluarga kami gitu ya, untuk menerbitkan buku-buku digital. Jadi anak-anak tuh disibukkan oleh kegiatan di luar kegiatan sekolah itu, sehingga pada saat mereka sedang kosong, ya mereka punya pos-posnya sendiri, walaupun tetap ada ya pos-pos di mana hiburan-hiburan mereka nonton gitu ya, nonton YouTube, tetapi masih dalam pengawasan baik dari sisi konten ataupun, durasinya. Sehingga, semua hal termasuk nontonnya mereka, termasuk, hiburannya mereka, termasuk bermain games-nya mereka itu dimasukkan ke dalam home education gitu ya. Sehingga nontonnya pun menjadi bagian dari pelajaran. Ada anak-anak yang Ada anak-anak saya mungkin lebih senang nontonnya itu mencari inspirasi untuk membuat sesuatu. Karena tangannya itu sangat kinestetik, maka sedang menghafal Al-Quran pun dia bisa misalnya menonton yang apa ya, tutorial-tutorial untuk membuat sesuatu tapi tanpa suara. Jadi dia dapetin inspirasi sambil menghafal Quran atau dia menggambar sambil mendengar hafalan Quran. Tahu-tahu hafalannya dapet gitu ya. Kemudian gambarnya juga selesai. Nah, itu tergantung tipe anak. Ada juga yang kemudian misalnya pada saat nonton, jam nonton itu ya, anak-anak saya misalnya suka dengan kisah-kisah hikmah, kisah-kisah kehidupan. Berarti saya arahkan karena memang ada tipe-tipe anak yang secara bakat, nah dia lebih senang pada hal-hal yang sifatnya literasi, bahasa, bukan pada hal-hal yang secara teknis dia bikin-bikin, merancang bangun, ada yang seperti itu. Nah, saya asah sehingga jam nontonnya pun tetap mengandung, pembelajaran. Begitu juga pada saat ada jatah anak bermain games gitu ya, bagaimanapun kita tidak bisa memisahkan anak-anak dari dunia digital, justru saya menjadikan bermain games itu sebagai sarana untuk mendesain misalnya ya bersama-sama dengan keluarga, bahkan, sarana untuk bonding bersama ayah, bermain bersama ayah dan itu merupakan reward setelah mereka disiplin gitu ya. Tadi, Ibu ada yang bertanya bagaimana ya membuat anak-anak disiplin. Pertama memang target dalam satu harian itu harus jelas. Dan saya memang dibuat targetnya itu sangat padat, walaupun padat itu bukan berarti full belajar ala sekolah. Di situ ada olahraga, olahraga juga pasti ada permainan. Di situ ada main bebas, bahkan main bebas itu masuk dalam pelajaran, harus gitu ya. Stop dulu nontonnya, kamu harus main. Karena di dalam main itu ada problem solving, ada kreativitas, ada, melatih sensomotorik gitu ya. Kalau anak-anak saya sangat sukanya hands on learning-nya misalnya memasak ya, atau membantu orang tua. Nah, itu dibuat jadwalnya itu padat, dipilah-pilah berdasarkan 5 waktu sholat gitu ya, supaya tidak keteteran di akhir. Meskipun saya adalah tipe keluarga yang memang tidak bisa secara detail per jam ya. Kalau ibu anak-anaknya sudah besar, tipe anaknya manut-manut. Kalau saya kan kebanyakan anak laki-laki yang nggak bisa diam, jadi lebih unpredictable. Dan saya punya bayi yang membuat keluarga kita itu dinamikanya lebih unpredictable, maka semua kegiatan belajar akan sangat tergantung bagaimana kondisi bayi. Ya, kalau ibu-ibu anaknya sudah besar, perempuan, manut-manut, lurus-lurus, itu sebenarnya bisa menggunakan jadwal belajar ala sekolah. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalau model saya tidak. Tapi yang dibuat apa? Target. Bahwa dalam satu hari ini harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Dan itu di absen dalam artian ketika mereka mau mendapatkan reward spesial itu harus selesai. Sehingga anak-anak tuh ya lebih disiplin untuk mengatur bahwa dia ada break-break khusus di mana mereka boleh melakukan hal yang mereka suka setelah target ini tercapai. Nanti ada break lagi misalnya kalau saya misalnya di jam sebelum zuhur ada spot di mana mereka boleh nonton tetap dengan konten belajar ya.
tapi setelah mereka melakukan ini, kemudian nanti ada lagi setelah mereka melakukan ini, kemudian malam misalnya reward kalau sudah ya perfect lah semua sekolahnya bisa dijalankan, standarnya semua tercapai, termasuk misalnya sebelum dapat games itu sudah, kerja bakti nyapu kamar, beresin mainan, segala macam itu dibuat dalam sebuah kurikulum kehidupan keseharian bersama anak-anak. Sehingga nanti karena dikasih bumbu reward itu di akhir, anak-anak kan terpacu untuk menyelesaikan semuanya gitu ya. "Wah, kamu belum apa kamu belum apa? Mi aku belum ini." Tiba-tiba deket-deket jadwalnya gitu, "Mi aku belum ini." Kadang di antara mereka juga saling membantu, "Aduh aku belum ngaji." Nah yang besar misalnya ngajarin yang ini gitu ya. Nah karena saya memang tidak bisa secara runut, secara detail. Nah, saya membagi kegiatan itu, si target-target itu berdasarkan kondisi bayi. Bagaimana pada saat bayi saya tidur atau menyusui, misalnya pilihan kegiatan pada saat saya menyusui apa? Saya bisa mentalaki hafalan, bisa menerima hafalan Al-Quran, bisa membacakan cerita, bisa mengajar ya. Pokoknya nggak pakai bikin-bikin deh, yang nggak pakai harus motorik kasar, nggak pakai harus motorik halus, berarti bisa saya lakukan di atas kasur sambil menyusui anak ya. Termasuk misalnya cerdas cermat, mungkin ngasih soal, terus kemudian anak-anak jawab, atau melihat mereka mengerjakan worksheet atau lembar kerja. Kalau saya kan misalnya worksheet itu tidak saya bikin sendiri, saya tinggal berlangganan yang seumur hidup, tapi memang dari luar ya, seperti misalnya education.com, sehingga materi apa, pengen apa, ya udah tinggal print LKS-nya kalau saya seperti itu. Kalau ibu-ibu di guru di sekolah kan mungkin sudah ada LKS-LKS yang dibeli, jadi kan tinggal dilanjutkan. Nah, pada saat anak mengerjakan, yang sudah bisa mandiri kan sudah bisa dilepas. Mereka baca sendiri, tinggal mereka bertanya mana yang mereka tidak bisa. Yang masih harus dibacakan kan mungkin masih didampingi. Nah, itu bisa dilakukan di sekitar kamar. Jadi kamar saya itu saya menyusui tapi di sekitarnya ada yang di situ ada yang main Lego yang kecil-kecil, yang besarnya sambil ngerjain LKS, yang lainnya di depan laptop mungkin sambil ngerjain sesuatu. Pokoknya heboh gitu ya. Tapi bagaimana di dalam pikiran saya atur sedemikian hingga semua anak tuh berkegiatan positif ya di posnya masing-masing sesuai target harian tersebut, pada saat apapun ya. Saya misalnya anak bayi tidur, terus anak-anak yang besar udah agak lumayan tugasnya, ya udah misalnya saya harus ke dapur, "Sebentar ya, cek cek cek." Kalau saya kan masaknya yang simpel-simpel aja, yang 30 menit selesai. Pada saat 30 menit itu mungkin saya kasih dulu anak-anak pembelajaran via multimedia, biar tidak terlalu heboh, tidak ada yang bertengkar atau apa. Tapi dipastikan si konten, waktu, itu semua dalam keadaan pembelajaran. Selesai saya masak, ayo, misalnya jadwalnya makan siang. Nah seperti itu, padu padan itu pada akhirnya akan terlihat polanya, dengan catatan bahwa semua waktu diisi dengan kegiatan positif, mengejar target yang memang sudah kita rencanakan dalam harian tersebut. Termasuk ketika Sabtu Ahad. Sabtu Ahad adalah waktu di mana saya itu beraktivitas ke masyarakat, entah itu seminar ataupun seminar Zoom seperti ini, maka disitulah waktu ayah betul-betul hands on memegang semua anak gitu ya. Nah, entah misalnya berkegiatan apa, itu sudah didiskusikan. Misalnya sekarang mereka punya kewajiban harus, membersihkan kandang kelinci bersama ayah pada saat saya, seminar. Jadi semuanya tuh dirancang sehingga anak-anak tidak dibiarkan bengong gitu seharian, nggak punya apa-apa, bahkan walaupun tidak ada tugas dari sekolah, Sabtu Minggu tetap menjadi, program belajar dalam artian bukan belajar harus di atas kertas ya, tapi segala hal itu kan bisa menjadi, proses belajar buat anak-anak. Mudah-mudahan bisa terbantu, saya lihat lagi ya chatting-annya, nggak Iya, saya kembalikan. oke. Saya akan mencoba untuk sedikit merangkum ya Ibu, dari pertanyaan dari Ibu Juli sama Ibu Anissa, insya Allah sudah terjawab dari Ibu Kiki, bahwa disiplin buat anak-anak itu perlu target yang jelas ya, untuk anak dirancang sedemikian baiknya, target itu untuk anak-anak jelas,
sehingga dibuat jadwal padat ya sesuai dengan dalam keadaan belajar, di absen kalau untuk di absen, kemudian bisa memberikan reward bagi anak-anak yang sudah tercapai sesuai target ya Ibu ya. Di sini juga dilihat kembali bahwa target juga harus sesuai dengan porsi masing-masing, dilihat dari keadaan, terutama bagi keluarga yang masih memiliki adik atau masih memiliki bayi, di mana kondisinya juga harus dilihat dari keadaan bayi sehingga semuanya bisa dipegang. Jadi mungkin ada ilmunya juga dari Ibu Kiki di akhir pekan rupanya kalau ibu-ibu nih biasanya, biasa Senin sampai Jumat kok ibu-ibu semua gitu. Ini ayah nih, wah kebetulan Sabtu Minggu, wah bagaimana? Jadi peran ayah juga bisa dilibatkan. Nah pada saat kalau misalnya si ibu sedang repot ya kebetulan Ibu Kiki tadi ceritanya sedang mengikuti seminar parenting. Nah, waktunya bersama si ayah, anak-anak bersama ayah, bisa memberikan sebuah kegiatan nanti bersama ayah. Begitu ya Ibu Kiki ya? Iya. Ini Nanti udah mulai mungkin banyak lagi yang masuk, mulai ada banyak, juga yang iya, secara private masuk ke iya, saya. boleh Ibu Oke. Kiki. Nah, mungkin, Sekarang saya bahas dulu untuk yang bekerja ya. iya, Sebentar. silakan Ibu. Oke. Ada yang saling iri dalam waktu belajar karena saya melihat seberapa cepat mereka paham materi dan seberapa banyak materi yang mereka pelajari. Memang anak-anak harus tetap diberikan pemahaman ya bahwa setiap anak itu dalam setiap tahapannya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda ya, berikut juga sekolah yang berbeda-beda. Dan sering sekali kita harus mengingatkan kepada kakak-kakak bahwa mereka pun dulu pernah menjalani masa di mana mereka berusia yang sama dengan adiknya, gitu ya. Jadi kamu juga dulu pernah seperti Ade dengan target yang seperti ini, gitu ya. Dan anak-anak tetap harus dimotivasi kebaikan di balik dari tugas-tugas itu. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini supaya anak-anak lebih enak menjalaninya, memang sebaiknya keputusan atau pilihan cara mengerjakan, bagaimana akan mengerjakan dan berapa lama waktu dia membutuhkan itu berawal dari anak-anak sehingga mereka terlibatlah. Beberapa anak yang tipenya itu berkemauan kuat itu kan cenderung tidak mau diatur ya, Iya, iya betul. sehingga misalnya kita memberikan tugas, apalagi tugasnya dari sekolah, terus ngelihat adiknya itu tugasnya ternyata nggak seperti itu gitu ya. Pertama dia harus tahu bahwa jenjang dia berbeda, kemudian libatkan mereka untuk menyelesaikan. Makanya coba diskusi sama gurunya, Bu, bisa nggak kalau anak saya ini targetnya jangan per hari tapi misalnya per minggu gitu ya. Apalagi buat ibu-ibu yang masih punya balita, nggak bisa kan misalnya terkejar, apalagi terkejar dengan jadwal Zoom setiap anak. Yang ini jam segini, yang ini jam segini, yang ini jam segini. Iya, Kalau pembelajarannya via online, makanya saya sarankan sebisa mungkin orang tua dibuat merdeka, fleksibel. Kalaupun ada pertemuan tatap muka, itu jadwalnya jangan terlalu banyak untuk mengakomodir anak-anak yang keluarga yang punya anak banyak. Nah, untuk anak-anak yang rada susah diatur, itu biarkan mereka itu memutuskan. Hmm, Sok ini tugasnya segini, deadline-nya kata bu guru segini. Sehingga kamu atur, biarin dia juga merasakan ternyata ngos-ngosan kalau santai-santai terus dikejar terakhir ya kan. Nah, jadi mereka belajar tentang konsekuensi. Mereka belajar tentang resiko gitu ya. Nah, tapi kalau saya memang mengakalinya kan tadi dengan reward-reward tadi. Sehingga kalau saya bilang, misalnya anak saya lagi nggak mau, nggak apa-apa, dan tidak ada paksaan dalam hal agama, maka tidak ada paksaan juga gitu ya. Dalam hal agama aja kan tidak ada paksaan. Jadi pada beberapa hal ya saya juga nggak bisa memaksa, tetapi semua orang akan mendapatkan berdasarkan hasil, termasuk juga ketika saya ingin memberikan sesuatu atas apresiasi kerja mereka, itu juga hak saya. Malah anak-anak mikir ya, sayang juga gitu kan ya. Yang namanya anak-anak kan, mereka butuh waktu untuk sampai makom ikhlas, belajar, walaupun terus kita motivasi mau belajar itu dalam rangka ibadah segala macam, kan tetap mereka ada hal-hal konkret yang mereka kejar. Seperti misalnya kalau di sekolah, aduh bentar lagi
harus dikumpulin, atau misalnya bentar lagi aduh besok ujian, kan hal-hal yang kayak gitu kan konsekuensi-konsekuensi logis yang ada di dunia ini yang sunatullah terjadi kan kadang juga memotivasi seseorang untuk kemudian bergerak. Nah, itu juga tergantung tipe anaknya. Bisa didisiplinkan dengan reward yang memang dia betul-betul butuhkan. Karena tidak semua anak berharap reward yang sama, misalnya ada yang rewardnya itu sukanya pada hal kebersamaan, atau rewardnya itu pada hal-hal yang sifatnya materi, atau rewardnya itu pada hal-hal kesempatan, atau izin akan sesuatu. Nah, jadi pada saat sirik-sirikan dengan beban yang berbeda ini, selain diberikan motivasi, mungkin kakaknya juga bisa memiliki privilege-privilege khusus karena mereka sudah besar yang mungkin tidak didapatkan oleh anak-anak. Ketika hal itu sudah kita tawar-menawar masih belum juga, ya sudah mereka biarkan belajar resiko. Dia pengen yang gampang jadi adik-adiknya, pengen yang sedikit seperti adik berarti kan tidak mengumpulkan. Nah, biar nanti dilihat mereka belajar tentang resiko kalau misalnya terlambat mengumpulkan, tidak sempurna mengumpulkan. Kalaupun dalam keadaan terpaksa kita sudah memotivasi, anak belum mau, ya sudah, tidak apa-apa, mereka berproses, kita juga tidak boleh terlalu menuntut kesempurnaan dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Yang penting secara dasar mereka sudah berikhtiar. Artinya misalnya gini, jangan sampai kita stres karena kita sendiri juga pengen anak kita mengumpulkan tugas dengan sempurna. Pun misalnya mereka itu pada saat itu sedang tidak mengumpulkan tugas atau pengumpulan tugasnya kurang bagus, tidak optimal, lalu kemudian mereka merasakan konsekuensi ditegur guru, mendapatkan nilai yang jelek, itu juga bagian dari pelajaran yang memang harus mereka pelajari gitu. Oh, bahwa dalam kehidupan ini membutuhkan konsekuensi-konsekuensi yang akan kita dapatkan ya dari setiap perbuatan kita. Kemudian yang selanjutnya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi memang sirik-sirikan seperti itu dalam hal tugas itu sering banget terjadi. Anak harus tahu bahwa dulu mereka juga pernah jadi adik dengan tanggung jawab yang lebih sedikit, dan mereka juga harus tahu bahwa semakin besar usia kita, maka semakin besar tanggung jawab. Begitu juga kita nanti ketika orang tua sudah besar. Saya juga kadang suka bercanda, ya sudah tuh gantian Umi yang ngerjain tugas kamu, tapi kamu yang ngerjain tanggung jawab sebagai ibu misalnya, gitu kan? So tukeran ibu yang ngerjain, gitu kan? Tapi kamu sekarang berperan ya jadi ibu, rasain misalnya disuruh ngerasain simulasi jadi ibu. Ya, setiap tahapan usia kan memiliki konsekuensi tersebut. Yang jelas kita harus tetap motivasi tentang pahala, kayak misalnya anak saya lagi menghafal Al-Quran, adiknya mungkin belum punya target yang seperti itu. Targetnya dibuat sendiri dari mereka, dimotivasi, dan tetap ya maksudnya secara ukhrawi juga tetap harus kita kabarkan keutamaan dan kemuliaannya. Sebentar saya sambil nyusuin ya, saya mau matiin kamera ya, tapi saya silakan Ibu Kiki. menuju pada pertanyaan Saya selanjutnya. bacakan aja ya Ibu. Ya, boleh Ibu bacain ya. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum Ibu Kiki. Bagaimana tips untuk anak-anak yang harus belajar di rumah, tapi tidak ada yang bisa mendampingi karena kedua orang tuanya bekerja? Nah, sekarang sudah mulai nih, new normal nih Bu Kiki. Iya, betul sekali ya, sudah mulai new normal. Jadi begini, dipisahkan antara kegiatan belajar yang memang harus ada materi dan harus ada pendampingan tugas. Jadi kalau syukur-syukur gurunya ya di sekolah ini jangan cuma memberikan tugas tapi tidak memberikan pengajaran. Ini yang repot kemarin bikin orang tua. Jadi cuma dikasih soal tapi disuruh jawab, kita harus cari sendiri. Nah, ibu-ibu malam-malam pas pulang kerja itu mulai googling kira-kira bacaan apa yang bisa mendukung si tugas tersebut. Makanya tolong kepada guru jangan memberikan tugas pagi-pagi, tapi berikan tugas itu kalau bisa mingguan. Itu paling maksimal. Tugas untuk hari esok malam itu sudah ada semua. Nah, wayahna kalau kata bahasa Sunda ya, harap maklum di masa-masa susah ini Bapak Ibu harus agak sedikit meluangkan waktu, mungkin lebih begadang untuk resource anak-anak. Cari buku yang sesuai atau cari artikel yang sesuai atau cari video yang sesuai. Sehingga nanti pada saat ibu bekerja, anak tinggal setel atau ya tinggal belajar sendiri ya, tinggal dinyalakan. Sehingga pada saat kita ada di pagi hari dan di malam hari, itu tinggal pendampingan tugas atau pemeriksaan tugas. Kalau
kondisi anaknya belum bisa mandiri, terus ibu juga susah gitu ya menciptakan kegiatan belajar secara remote. Nah, ibu tinggal begini saja, pada saat ibu bekerja, yang penting anak positif aja. Titipkan sama yang di rumah bahwa mereka tetap harus bergerak, tetap harus berkontribusi dalam lingkungan. Misalnya kalau dalam anak-anak SD kan masih wilayahnya lingkungan rumah ya. Terus tetap harus kalau nonton tetap harus positif, nontonnya juga nggak boleh banyak-banyak. Kalau mau main games juga nggak boleh banyak-banyak. Saya mah misalnya kalau games itu kan kalau nggak benar-benar yang mendesain atau simulasi dunia real yang dibawa ke situ, atau kalau pengen yang benar-benar ya cuma sekedar having fun, misalnya motor-motoran atau mobil-mobilan, paling saya cuma 10 atau 15 menit saya izinin, itu pun misalnya sambil main sepeda statis kalau saya, sehingga saya jadwalkan itu sebagai hiburan sekaligus olahraga, tapi tetap mengandung nilai yang positif. Jadi pun nggak bisa melaksanakan, pembantu nggak bisa dititipin, nenek kakek nggak bisa dititipin, sudah pagi wayahna bergantian sama itu ya, sama suami untuk bisa dampingin anak belajar, sama malam atau lobby ke gurunya supaya akhir pekan di drill akhir pekan. Makin dia bisa mengatur jadwal supaya tidak ditumpuk di akhir pekan, dipecah-pecah, dia bisa mendrive dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, maka akhir pekan kan akan semakin luang. Ya tinggal dikasihlah reward yang menyenangkan. So tuh kalau selesai nanti di akhir pekan mau main ini sama bapak, berkegiatan ini sama ibu. Misalnya seperti itu. Iya, oke. Iya. Kurang lebih seperti itu ya wayahna, kalau kata bahasa Sunda mah. Harap maklum, lebih melipat gandakan kekuatan. Ya, kalau bisa misalnya ada kerabat yang bisa nemenin di rumah, ya dibantu dulu. Iya, Nah, baik. berarti untuk bapak-bapak juga nih, kalau ibunya dalam kondisi misalnya nggak punya pembantu, tapi masih harus kerja, masih juga harus school from home, berarti harus ada kerjasama. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus disederhanakan, Bu. Misalnya apa, jadi catering, nggak masak, karena waktu jadwalnya masak dipakai ngerjain PR anak-anak misalnya ya kan. Atau misalnya jadi laundry gitu ya. Misalnya, aduh udah Bu, nggak ada duit buat laundry, nggak ada duit buat catering. Misalnya benar-benar dalam keadaan darurat, dan kehilangan pekerjaan, kehilangan sebagian mata pencarian. Kalau sudah dalam kondisi seperti itu, di video juga saya menyebutkan, sudah, yang penting pada sehat, saroleh bisa beribadah, tugas nggak bisa semua terkumpul juga sudah tidak apa-apa ya. Tinggal bilang sama orang tua semaksimal, tinggal bilang sama guru semaksimal yang kita bisa. Daripada di rumah kemudian jadi neraka, marah-marah terus, berantem, istri sama suami malah pada berantem misalnya, ya semaksimal. Kalau tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, maka jangan tinggalkan sepenuhnya, begitu saja prinsipnya. Iya, baik Ibu Kiki, luar biasa. Ya, dia ininya ya, bagi kita yang orang tuanya bekerja ya, insya Allah mudah-mudahan ada beberapa tips-tips dari Ibu. Oke, lanjut lagi karena udah banyak sekali pertanyaan ya Ibu Kiki, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Kiki, mohon tips agar orang tua bisa melihat dan mengarahkan bakat anak. Langsung saya 2 pertanyaan. Tadi Ibu Kiki bilang anak-anak Bu Kiki ada kegiatan bersama, yaitu antara lain olahraga, agama, berkontribusi kepada masyarakat, bagaimana pengaturan waktunya, dan bagaimana jenis kegiatan yang berkontribusi untuk masyarakat. Apakah hiburan nonton YouTube atau TV itu Ya, kalau yang pertama tadi tentang tadi lupa. Oh, mengarahkan bakat anak ya. Jadi Ibu, halo? 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 Iya, Bu. Oke. Suara saya, kirain saya nggak kedengaran, kayaknya Ibu moderator yang hilang sinyalnya. Oke, jadi jadi gini, pada saat Ibu mengobservasi bertahun-tahun anak-anak, itu akan terlihat mana sikap dan sifat produktif, mana sikap dan sifat ya yang terlihat menonjol
dan biasanya itu berkaitan dengan cara merespon lingkungan, merespon keadaan, yang memang itu akan bisa menjadi sifat produktif di masa yang akan datang. Itulah sebenarnya bakat, dan bakat itu tidak melulu harus yang secara indrawi terlihat. Misalnya seperti bakat nyanyi, bakat gambar, bakat menulis, nggak selalu secara indrawi terlihat. Sama misalnya seperti kita hari ini, dulu tuh kayak SD, SMP, naon ya kayak nggak punya bakat apa-apa, nggak punya ekstrakurikuler yang menonjol, tapi ternyata bakat kita pada kepemimpinan, bakat kita itu ternyata pada mengorganize, bakat kita itu pada beberes, menata, bakat kita itu pada merinci, bakat kita itu pada menemukan hal-hal yang detail, bakat kita itu pada melontarkan ide. Itu sesuatu yang secara karya mungkin pada saat kecil tuh nggak kelihatan. Nah, caranya untuk bisa menemukan bakat minat anak-anak adalah memperkaya pengalaman dan memperbanyak wawasan. Makin anak-anak itu sering melakukan dari satu aktivitas, mencoba dari satu kegiatan ke kegiatan, mencoba dari satu tema buku ke tema buku yang lain, makin kelihatan mana yang anak-anak tuh berbinar-binar, sangat suka, mudah disuruh kalau berkaitan dengan itu, hasilnya juga excellent, ya, nggak terlalu banyak latihan juga kelihatan bagus, ya. Karena kalau bakat itu udah gift, ya, udah terberi dari awal, itu sebenarnya latihan sedikit saja bagus. Beda dengan anak yang mau latihan misalnya ratusan kali tapi bukan di bakatnya, itu nggak akan sebagus orang yang bakatnya di situ kemudian dia terlatih dan belajar terus di bidang itu. Nah, lama-lama nanti akan terlihat juga peluangnya, ya, di mana kira-kira kita bisa mengembangkan. Nah, pada beberapa hal memang belum terlihat secara indrawi, nggak apa-apa, tapi sebenarnya kita akan hafal anak kita. Nah, cuma kalau saya, diskusi-diskusi itu memang sudah dibangun dari awal pada saat melihat anak-anak, sehingga kemudian fasilitasnya juga saya berikan, saya support terus dia pengennya apa, butuh kelas online seperti apa untuk cari inspirasi, butuh channel YouTube seperti apa untuk nambahin informasi, butuh bahan apa yang harus saya belikan, ya, dan baru nanti kesempatan-kesempatan untuk kemudian berkarya lebih luas itu muncul atau diciptakan. Kayak misalnya saya sempat bikin peternakan atau apa itu karena anak saya sangat suka dengan nature gitu ya. Terus saya kembangkan buku digital anak muslim karena anak saya ternyata suka ilustrasi. Itu ide-ide itu kemudian saya kembangkan sebagai seorang homeschooler karena memberikan ruang. Kalau tidak bisa diciptakan sendiri berarti dimagangkan. Ya, anak-anak saya misalnya kalau sudah di atas balik, di atas 13 itu biasanya saya magangkan. Pernah anak saya yang pertama itu saya magangkan ke beberapa peternakan untuk dia tinggal di sana, ngurus peternakan walaupun cuma seminggu misalnya. Nah, itu observasi walaupun saya dibantu dengan beberapa tools tes misalnya. Saya dibantu dengan beberapa tool test, seperti misalnya tes personal genetic Stephen untuk melihat kecenderungan anak-anak. Punten itu ya ada yang bunyi, jadinya kurang jelas mungkin suara saya ya. Terus kemudian saya juga perkuat lagi ketika mereka sudah 12 tahun itu dengan talent mapping. Sehingga bisa kecenderungannya tahu mereka itu akan lebih mencerang, lebih bersinar pada bidang-bidang seperti apa. Dan tentu bakat ini nanti kemudian dijodohkan dengan minat seseorang. Misalnya seseorang bisa saja bakat berdagang, tapi berdagangnya dalam bidang apa? Ternyata anaknya senang makan, senang masak, mungkin bisa di bidang kuliner. Atau ternyata anaknya tuh sering senang banget matching baju misalnya, atau senang banget menata. Nah, nanti kan mungkin berdagangnya juga atau entrepreneurship-nya akan menyesuaikan dengan minat seseorang. Seperti itu kurang lebih kalau untuk minat dan bakat. Nah, dari mulai 10 sampai 14 tahun biasanya tour de talent atau memperkaya pengalaman untuk mengasah hal itu tuh saya berikan dengan beragam aktivitas di luar pelajaran sekolah, karena memang pelajaran sekolah saya ya paling setiap anak tuh paling 2 jam lah, sisanya kan ada berapa belas jam untuk mereka bisa melakukan aktivitas yang lain. Nah, kemudian tadi tentang yang selanjutnya apa Bu? Tadi habis minat dan bakat, punten, saya lihat dulu chattingannya. Tentang
Oh ya, jadi kan ada olahraga, ada agama, ada kontribusi ke masyarakat. Jadi kalau anak saya yang belum usianya balik itu belum sampai ke kontribusi masyarakat ya, tetapi masih baru diasah untuk punya sense untuk pada akhirnya berkarya yang berkontribusi pada masyarakat. Tapi kalau yang masih SD itu masih pada kontribusi pada lingkungan sekitar aja, kayak misalnya di rumah, intinya sih melatih anak supaya hidup itu nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi mereka harus peduli. Salah satu yang paling mudah adalah mereka terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, ya. Ini juga ada nih yang nanya ngurus anak-anak, mensiasati menyelesaikan pekerjaan rumah tangga itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah melibatkan anak-anak dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Saya pernah punya masa waktu saya di Amerika, saya waktu itu punya anak 5, nggak punya pembantu ya, dan nggak bisa kayak sekarang pergi ke warung atau catering halal gitu kan harus semuanya dikerjain. Maka beres-beresnya, masaknya itu jadi pelajaran sekolah. Jadi bagian dari home education. Saya akan membiarkan rumah saya berantakan atau tidak ngerjain apa-apa pada saat saya harus full bersama anak-anak. Tapi kemudian ada jam tertentu, prit semuanya. Ayo sekarang kita selesaikan. Ada yang megang masakan, ada yang megang bekas mainan, ada yang sapu pel. Pokoknya di jam tertentu celing semuanya. Itu jadi target kita. Kalaupun nggak kekejar berarti esok harinya. Ada beberapa pekerjaan yang saya tumpuk secara mingguan misalnya ya, pada saat itu. Nah kalau sekarang di Indonesia kan sebenarnya lebih simpel. Ibu bisa menyederhanakan seperti misalnya stok frozen food, kemudian ada pembantu keliling misalnya ya, atau tadi tetap melibatkan anak-anak pada saat bekerja tapi dengan menurunkan standar kita di dalam pekerjaan. Nah, itu bagian dari pembelajaran. Nah, khususnya untuk anak-anak SD belajar untuk berkontribusi dengan lingkungan tapi baru lingkungan keluarga. Nanti kalau sudah agak besar karena terbiasa misalnya dari kecil kita membahas tentang agama, kemudian membahas tentang problematika sosial, sering baca buku atau baca berita tentang berita-berita nasional, diasah kepekaan sosialnya, barulah kemudian dijodohkan dengan minat bakat. Misalnya anak saya yang 12 tahun ini ternyata suka dengan seni yang sifatnya perpaduan warna atau menggambar, makanya saya ajak berkontribusi sosialnya itu bikin buku walaupun bukunya untuk anak-anak, walaupun bukunya untuk balita gitu. Jadi kalau dalam kondisi nanti sekolah secara normal, kontribusi masyarakat sosial ini bisa dilatih di usia-usia SMP itu ketika anak-anak misalnya belajar di OSIS ya. Saya juga dulu ketua OSIS dan banyak pembelajaran pada saat anak-anak berorganisasi yang justru bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, sehingga ibu-ibu libatkan anak-anak misalnya di ekstrakurikuler yang mereka suka, mereka belajar kepemimpinan, belajar terlibat di kegiatan-kegiatan insidental yang mereka buat masyarakat misalnya. Jadi itu 14 tahun ke atas sudah mulai seperti itu. Intinya melatih supaya anaknya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga mulai berpikir untuk dengan orang lain, walaupun dalam konteks kecil. Nanti kalau sudah terlatih anak-anak biasa seperti itu, mereka nggak tumbuh jadi individualis ya. Nanti tinggal di-match-kan saja mereka sukanya bidang apa, bakatnya ada di mana, tapi all out itu untuk dakwah misalnya. Kayak saya misalnya dulu sebelum hijrah saya itu suka dengan dunia tarik suara. Waktu SD itu sukanya manggung misalnya ya. Tapi ketika sudah hijrah saya tidak pernah menyanyi di umum lagi, kemudian saya menjadikan bakat seni itu untuk kontribusi dengan dakwah gitu ya. Jadi saya suka membuat lagu-lagu pendidikan untuk dakwah, tapi saya sendiri tidak menyanyikannya misalnya. Jadi itu di sense untuk kemudian berkontribusi itu dijodohkan dengan bakat anak-anak itu. Nanti lahirlah mereka itu inspirasi-inspirasi untuk berkarya atau membangun bisnis yang berkaitan dengan hal itu. Jadi semua anak apapun potensinya, kalau mereka terbiasa dari kecil itu diasah kepekaan sosialnya, dikader untuk menjadi dai, dikader untuk menjadi pengislah atau orang-orang yang ingin memperbaiki lingkungan, nanti mereka akan berjuang berdasarkan cara yang mereka bisa. Termasuk misalnya anak-anak saya
Itu kayak Teteh Sofia yang sudah 12 tahun tuh sudah menentukan, setelah dia selesai menghafal Al-Quran kalau saya mau kontribusinya di, bidang Al-Quran saja misalnya, saya nanti mau bikin pesantren makanya sekarang saya mau persiapan untuk supaya bisa kuliah, dia pengennya ke Turki, kuliahnya ke syariah. Nah itu sudah muncul sejak, dari kecil ya karena kita coba asah. Jadi pada saat mereka memilih SMP, SMA, itu sudah mulai terbayang aku pengen SMA-nya seperti apa karena nanti di masa yang akan datang akan di bidang seperti apa. Kayak gitu ya Bu ya, walaupun pada saat kecil dimulai dari hal yang sederhana, kayak mereka harus ikutan kerja di dalam rumah. Gimana cara memotivasinya supaya mereka mau? Ya kalau saya kan tadi ya dikasih bumbu dalam artian mereka baru bisa mendapatkan privilege di dalam rumah kalau tugas-tugas mereka sudah selesai. Termasuk salah satu tugasnya adalah eh, berkontribusi di rumah. Misalnya ya games itu nggak bisa dapat kalau kalian belum selesai sampai dengan clean misalnya kamar kalian atau misalnya ruang makan atau apa. Pokoknya semua terlibatlah dalam keseharian. Itu Bu, ayo menuju pertanyaan selanjutnya. Baik, Coba saya bantu lihat juga. untuk selanjutnya saya bacakan pertanyaan yang berikutnya. Terdengar ya Ibu suara saya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kenapa ya suaranya kecil? Insya Allah. Sebentar. Ya, Sebagai ayah, saya dan anak saya memang berbeda cara pandangnya, sehingga memang dalam hal apapun lebih sering berantem, khususnya masalah belajar. Anak saya tipe santai, nah kalau saya tipe belajar itu serius. ya. Bagaimana solusinya ya Ibu? Betul. Jadi pada saat kita home education, kita akan bisa melihat gaya belajar anak-anak. Ya, ada ya anak-anak yang memang dengan mendengar saja dia merasa sudah cukup. Ada anak-anak yang memang harus sambil melihat. Ada anak-anak yang harus sambil melakukan. Yang perlu Bapak tahu bahwa di balik santai atau di balik aktifnya anak-anak yang kata kita itu bukan belajar, bisa jadi itu mengandung suatu proses pembelajaran yang luar biasa bagi mereka. Sama seperti ibu-ibu misalnya melihat rumah berantakan atau anak eksplorasi, bisa jadi kita marah karena kita fokusnya itu melihat itu sebagai suatu kerusakan, berantakan. Tetapi bagi anak itu adalah suatu proses belajar yang proses eksplorasi yang luar biasa. Jadi pertama mulailah dari cara pandang bahwa kita punya gaya belajar yang berbeda, tapi temukan bahwa seperti apa, dengan cara seperti apa si anak-anak itu belajar. Kalau anak santai, kemungkinannya ada dua. Dia merasa tidak tertantang dengan tugasnya, atau dia mungkin juga sangat pintar sehingga untuk tugas seperti itu dia mampu menyelesaikan dalam durasi waktu yang lebih singkat. Jadi kalau misalnya bapaknya yang serius membutuhkan waktu 3 jam, bisa jadi anak selesai dalam waktu 30 menit, sehingga 2,5 jam itu dia pakai untuk santai. Kalau Bapak Ibu menemukan tipe yang seperti itu, maka alihkan 2,5 jam itu untuk sesuatu yang produktif. Jadi saya juga pernah punya pengalaman ini, anak saya yang nomor yang 12 tahun ini, termasuk yang menghafal Al-Quran itu cepat sekali. Ketika dia itu sempat berpesantren, sekarang kan lagi pesantren from home ya, itu ternyata karena tidak ada sesuatu yang bisa dieksplorasi, akhirnya kan jadi bengong gitu ya. Banyak banyak bengongnya lah kalau kata saya. Ketika dia pesantren di rumah, ya kita tetap kirim tugas dengan hasil yang sama atau bahkan lebih baik. Itu dia tetap bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang lain. Malah masih sempat main, masih sempat olahraga, masih sempat bikin buku bareng sama saya gitu ya. Jadi santai itu perlu dilihat apakah tidak punya motivasi belajar atau tugasnya memang tidak menantang sehingga dia kurang semangat, atau memang metode belajarnya yang tidak cocok. Kalau metode belajarnya tidak cocok, bisa jadi kita perlu diskusi sama gurunya, Bu boleh nggak Bu untuk tugas yang ini anak saya nggak mau ngerjain dengan cara ini, boleh nggak untuk suatu standar kompetensi yang sama saya ganti sedikit gitu ya. Karena ada tipe-tipe yang memang harus butuh penyesuaiannya dalam mendeliver suatu
materi. Nah, ketika mereka ditantang lebih cepat, ya misalnya dengan ada bumbu-bumbu reward, atau kalau kamu udah selesai sini, nanti ayah temenin kamu main ini. Biasanya anak-anak kan lebih termotivasi. Sehingga si waktu santainya itu digantikan dengan waktu kegiatan eksplorasi yang produktif, aktif, apalagi beberapa anak tuh sangat senang kalau bisa bersama ayahnya melakukan. Kalau ayahnya tidak bisa melakukan di hari biasa, maka jadikan Sabtu dan Ahad itu sebagai hari ayah bagi anak-anak, termasuk proses belajar ya, yang baik itu di sekolah ataupun home education yang memang kita lakukan. Itulah Bu ya, kira-kira saya sendiri punya anak yang Bu nggak bisa diem banget. Itu benar-benar dari bangun tidur sampai tidur lagi kayaknya tuh harus ada sesuatu yang dia kerjakan. Nah, kalau seperti itu saya mengakalinya. Jadi pada saat dia mendengar suatu pelajaran itu tangannya itu saya berikan sesuatu. Dan dia tetap tetap bisa dapat informasinya, bahkan seperti tidak sadar dia tuh sedang belajar. Saya menyebutnya dalam tulisan saya pernah bercerita itu mengajar tembok. Jadi itu dari 4 tahun tuh nggak kelihatan yang kalau kakak-kakaknya tuh pas reading time tuh nampak antusias, ngumpul semua. Dia enggak, dia dengan legonya, dengan apa, ngoprek aja. Tapi terus aja saya tuh membacakan cerita, membacakan kisah. Sekarang dia anak yang sangat suka belajar, tapi ya gitu belajarnya itu sambil memegang sesuatu. Bahkan cerdas cermat, ngajarin soal itu misalnya ngerjain tugas-tugas sekolah itu juga ya sambil dia terus gerak, tapi bisa akhirnya gitu. Dan memang cara belajarnya adalah dengan secara langsung melakukan. Nah, jadi harus ditemukan cara antusiasnya yang paling bikin mereka senang tuh seperti apa. Ya, bahwa nggak belajar tuh yang nggak harus juga duduk manis. Kalau di sekolah kan dulu saya itu gerak sedikit aja dimarahin sama guru, pindah jalan kaki ke tempat bangku yang lain aja dimarahin. Nah, padahal itu kan bisa jadi mencederai fitrah orang-orang yang tipe belajarnya itu memang harus banyak bergerak gitu. Bayangkan anak-anak disuruh diam, nggak boleh kemana-mana gitu. Padahal dengan bergerak itu mereka juga tetap bisa belajar. Nah, memang kalau di sekolah tidak bisa diakomodir seperti ini sepenuhnya, kecuali kalau sekarang sedang berada di rumah. Yang penting dia tetap melaksanakan target yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Bu, silakan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu mensiasati dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya? Karena pekerjaan ibu rumah tangga nggak habis-habis tuh Bu, apalagi rumah yang berantakan. Ya mungkin ini salah satu curhatan ya Bu. Bagaimana? Iya, jadi karena nggak habis-habis, jangan dikerjakan terus-terusan Bu. Pekerjaan itu kan ada terus-terusan. Tapi anak-anak itu, perkembangannya itu kan akan terlewatkan. Dalam artian gini, ketika kita kehilangan satu masa, masa itu nggak akan balik lagi. Sementara cucian piring, pel-pelan itu akan ada terus sampai kita mati pun. Nah, jadi makanya caranya adalah jangan terus-terusan dikerjain. Ada masa di mana ibu pol ngerjain kerjaan rumah bersama anak-anak. Ada masa ibu benar-benar nggak usah kerjain sama sekali, kecuali mesin yang kemudian bekerja. Misal, ibu nyalain mesin cuci, ngajar anak lagi. Kalau saya selama homeschooling itu Bu, saya pakai alat-alat masak itu yang simple dengan menu-menu yang simple yang tinggal klik 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 klik. Misalnya presto listrik, saya masukin semua daging, bumbu segala macam, saya tek kunci nyalain. Presto listrik jalan, masak jalan. Saya ngajar anak-anak. Panggangan oven jalan, saya jalan. Maka hindari menu-menu yang ibu harus ngegoreng lama-lama. Atau kalau saya sekarang misalnya ada pembantu yang datang pulang pergi, maka masak-masak yang rumit itu pada saat ada hodimat. Pada saat tidak ada hodimat, saya masaknya yang benar-benar simple, yang tinggal brus masuk, semua ada sayur, ada. Kemudian saya nggak pernah nyetrika misalnya, karena kalaupun mau nyetrika, ibu bisa pada saat anak-anaknya di sekitar misalnya sambil ngerjain tugas. Pokoknya sebisa mungkin disederhanakan, sebisa mungkin dimultitasking-kan kalau ibu mampu. Ya. Jadi bisa sambil mesin cuci tetap jalan, masakan tetap jalan, ngajar, ngeliatin anak jalan, menyusui jalan, itu bisa. Ada beberapa ibu mampu melakukannya. Dan saya sering sekali memultitasking-kan seperti itu. Atau betul-betul kita tunda dulu. Sehingga pada jam tertentu kita akan laksanakan itu bersama-sama, termasuk dengan suami. Kalau saya itu dulu
nunggu suami pulang, baru kemudian kita kerja bakti. Demikian hingga sebelum tidur itu jangan sampailah ada yang bercecer dan kemudian semut itu atau misalnya jadi bau masakan yang bau atau semut misalnya jadi dikerubungin sama semut. Nah, kemudian organize rumah, bagaimana mainan anak-anak juga dimudahkan untuk mereka pada akhirnya bisa membereskan. Jadi seperti misalnya setiap mainan kan mungkin punya kotaknya atau punya plastiknya, kalau saya punya plastik ziplock setiap itu, sehingga pada saat dimasukkan ke dalam keranjang besar pun si mainan itu sudah dengan masing-masing. Makanya anak-anak dilibatkan. Yang masih bisa di stok, kalau saya ya frozen food itu dijadiin materi homeschooling. Jadi kan misalnya saya udah mau lahiran nih, bakal sering nggak bisa masak. Itu bikin chicken katsu, bikin apa itu bareng sama anak-anak. Dijadiin materi homeschooling, disimpan stok. Makanya saya punya freezer itu sengaja besar karena gaya hidupnya emang harus simple si masakan itu. Jadi kalau ngungkep ayam banyak sekalian. Ya, atau mungkin beli yang sudah diungkepkan. Kalau ngerendang, dikirimin rendang sama mertua itu udah sekalian berapa kilo. Sehingga pada saat saya nggak bisa masak, itu tinggal microwave saja. Nah kayak gitu-gitu harus diciptakan supaya tidak terlalu stres. Ya syukur-syukur kalau ibu-ibu punya pembantu, berarti kan yang seperti itu bisa dihandle, sehingga kita bisa tinggal fokus pada sekolah kita bersama anak-anak saja. Demikian mungkin tips dari saya kalau untuk ini ya, pekerjaan rumah tangga, dan ada beberapa hal yang mungkin dibuat spesial kayak misalnya di akhir pekan atau dijadwalkan. Kalau di US waktu di Amerika tuh orang menyebutnya spring clean, jadi yang benar-benar ngebongkar rumah dan menata ulang itu biasanya di musim semi mereka melakukannya. Jadi ini juga saya udah dicolek-colek nih sama suami, "Mi, kayaknya kita udah harus spring clean deh." Jadi emang ada beberapa hal yang harus ditata ulang. Tapi kan tidak setiap hari harus seperti itu. Ya, Mangga? Ya. Kemudian Ibu, tadi di awal kan Ibu sempat menceritakan bagaimana konsep Ibu dan keluarga melaksanakan home learning di rumah. Tadi ada salah satu yang kelewat Ibu pertanyaannya, apakah konsep yang sudah Ibu laksanakan itu bisa diterapkan pada semua usia anak atau berbeda lagi secara penerapannya? Kemudian bagaimana dengan anak usia lebih dewasa, misalnya tingkat SMA? Iya. Jadi yang beda-beda itu kan pertama jenjang di pelajaran yang berkaitan dengan sekolah itu beda-beda ya. Pada beberapa materi atau kegiatan itu bisa dilakukan bersama dengan variasi tugas. Misalnya gini, saya mengharuskan anak-anak untuk bergerak secara aktif, membuat sesuatu setiap hari. Bisa jadi satu kegiatan yang sama itu dikeroyokan, ada anak balita di situ, ada anak SD di situ. Misalnya, saya tuh senang banget kan bikin kue sama anak-anak. Tapi tugasnya di dalam proyek itu setiap anak itu akan berbeda-beda. Termasuk yang balita pun bisa diberikan tugas-tugas sederhana, pokoknya dia merasa terlibat. Tapi pelajaran sekolah ya itu akan sangat tergantung dengan jenjang. Itu yang kemudian saya berkeliling satu persatu melihat ya, tidak disatukan. Tapi pelajaran agama, misalnya kalau anak-anak yang 0 sampai 7 tahun, saya lebih banyak untuk memupuk benih-benih keimanan. Jadi mengajarkan tentang Allah, Rasulullah lewat kisah-kisah. Tapi misalnya sudah 7 sampai 10 tahun itu lebih banyak materi fikih. Yang adiknya itu nggak saya bawa, adiknya saya kasih mainan, saya masuk ke materi untuk yang misalnya SD. Kalau yang sudah agak besar, karena kita punya habits belajar agama setiap hari, udah tinggal ngikutin misalnya ceramah agama, bahkan pagi-pagi itu setelah zikir pagi sambil sarapan pun kita sama-sama mendengarkan ceramah. Itu udah masuk ke pelajaran. Tapi mungkin ada anak yang lain pada saat ceramah agama ya dia mah cuma main aja bebas ngapain, nggak terlalu dengar dan nggak terlalu ngerti misalnya, yang nggak masalah. Jadi dilihat Bu di pilah-pilah mana yang butuh personal karena memang berdasarkan usia, mana kegiatan yang masih bisa di merge dalam satu rentang tertentu, karena saya anaknya itu deketan kan 2 tahun 2 tahun. Jadi misalnya materi tertentu itu bisa bersamaan, kisah, eksplorasi pengetahuan umum. Kan saya juga mengharuskan ya setiap anak itu di luar kurikulum mereka selalu mendapatkan tambahan informasi baru
ya, entah itu sains, entah itu teknologi atau apa, itu kan bisa belajar dari YouTube, itu bisa nonton bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng gitu ya, walaupun daya tangkap setiap anak itu mungkin pasti akan berbeda-beda. Atau saya suka ngajakin anak untuk dapetin inspirasi untuk membuat sesuatu, itu kan bisa anak-anak saya misalnya suka banget sama 5 minute craft gitu ya, atau misalnya 5 minute food gitu. Nah, mereka dapetin teknik-teknik bahkan ngehack barang kayak gitu-gitu, mereka dapetin inspirasi itu bisa belajar bersama-sama, terus pada saat praktek ya mungkin beda-beda sedikit lah hasilnya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, kalau sudah SMA tadi itu malah sebenarnya lebih enak karena tinggal dikasih target 1 harian. Bahwa dalam 1 hari itu kamu harus sudah ada pos ini dikerjakan, pos ini dikerjakan, pos ini dikerjakan. Dulu anak saya sebelum pergi ke Mesir, usianya waktu itu kan sudah SMA. Itu malah seperti yang nggak terlalu diperhatiin, paling cuma dicek kamu lagi ngapain, karena dia udah 1 hari itu dia pelajaran sekolahnya dia diharap ini kan udah bisa belajar sendiri kan, nggak harus diajarin kan. Kalaupun dia nggak ngerti tinggal cari di YouTube, atau saya misalnya join di Khan Academy untuk matematika, untuk fisika, untuk kimia misalnya, untuk yang susah-susah itu anak saya kan langsung tinggal klik aja materinya dan yang ngajar langsung PhD misalnya, karena saya sendiri ngajar kan nggak bisa misalnya. Nah, jadi tinggal digunakan resource itu. Untuk anak yang besar malah lebih enak, kita tinggal bikin target mereka tercapai, mereka misalnya masih kan karena anak SMA juga masih pengen main games atau apa, ya udah tinggal aku udah boleh belum, udah boleh, kamu udah apa, udah ini udah tinggal di upset. Jadi range waktu untuk ngontrol mereka harusnya udah lebih besar, lebih panjang. Kalau yang anak SD misalnya per berapa puluh menit kita lihat lagi ngapain, tapi kalau yang udah SMA kan mungkin tinggal beberapa jam, kamu lagi ngapain, lagi ngerjain ini, kamu lagi ngapain, jadi muter ngeliatin kegiatannya anak-anak sesuai dengan target masing-masing. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan terbantu. Ya, baik Ibu. Untuk selanjutnya, bagaimana membuat waktu disiplin untuk belajar dan juga bermain gadget? Karena saat ini lebih banyak waktu main game dibandingkan belajarnya. Ya itu. Jadi, ibu anak-anaknya lari ke gadget itu ketika kita tidak ada alternatif kegiatan yang memang kita ciptakan. Makanya tadi saya menekankan di awal kalau saya kan menciptakan home education. Sementara sekolah itu adalah hanya sebagian kecil dari situ. Jadi kalau ibu berpikir school from home itu cuma saya 2 jam, 3 jam. School from home itu lebih sedikit loh daripada belajar di sekolah. Kenapa? Kalau di sekolah itu ada antri, ada gantian jawab pertanyaan, ada gantian pergi ke depan. Ibu kan nggak harus menunggu orang lain kalau sedang belajar sendiri. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu harusnya, kalau kecuali tipe anaknya misalnya iklannya banyak ya, pasti range-nya lebih panjang. Itu sebenarnya lebih sedikit. Nah, gadgetnya sebentar, kalaupun gadgetnya lama itu, berarti kita program dalam program belajar. Misalnya saya juga butuh waktu di mana saya harus mengembangkan pekerjaan saya, dan anak itu misalnya bersama gadget, ya gadget itu bagian dari belajar. Kalau saya misalnya di luar kurikulum apa, mereka harus belajar pengetahuan umum, atau mereka harus melanjutkan hobinya, yang itu inspirasi atau materi dari gadget, atau misalnya belajar agama. Jadi walaupun ada bersama gadget, tetap dalam rangka belajar. Tapi saya tetap membuat pos-pos yang memang memaksa anak itu nggak boleh di depan gadget. Udah, gadgetnya stop. Sekarang kamu terserah, pokoknya kamu harus main. Main itu kan jadi bagian pelajaran. Ketika mereka tutup gadgetnya, mereka akan berpikir main apa ya. Nah, kalau saya memang suka juga kadang membelikan sesuatu yang murah meriah aja buat eksplorasi mereka hari itu. Atau saya paling sering itu memang pada saat ke pasar tiap pagi itu ada yang saya belilah untuk mereka bikin-bikin apa gitu kan, snack, bikin-bikin apa, pokoknya bahan itu saya belikan supaya anak itu ada setiap hari melakukan sesuatu tidak bersama dengan gadget mereka. Dan memang kalau saya melengkapi rumah dengan fasilitas olahraga, sehingga adalah suatu kewajiban kalau untuk mau ngambil reward hari itu mereka wajib olahraga. Ya, misalnya kayak alat-alat fitness gitu kan, atau misalnya permainan-permainan yang tetap bisa dilakukan di teras rumah atau di garasi rumah. Nah, kalau ibu sudah mempos-poskan kegiatan itu, sudah otomatis akan ada sekian jam mereka tidak bersama gadget. Tapi kalau ibu bapak nggak merancang kegiatan di luar sekolah, udah gitu otomatis anak-anak pasti deh pengennya
Ngerjain sekolah, balik lagi ke gadget. Ngerjain sekolah, balik lagi ke gadget. Makanya dibuatlah kegiatan lain yang memang dirapati bersama-sama, dirumuskan bersama-sama di luar tugas sekolah dan hal yang berkaitan gadget, termasuk diprogramlah apa yang kemudian dilihat oleh anak-anak di gadget. Kalau saya misalnya, saya itu berlangganan perpustakaan online. Sehingga di depan gadget pun anak-anak bisa belajar dengan e-book-nya. Untuk anak-anak yang nggak bisa baca, itu ada yang read to me, tapi bahasa Inggris ya. Makanya saya buat buku digital itu salah satunya karena saya merasa bahwa yang seperti itu di Indonesia masih sedikit. Sehingga di dalam buku digital di channel YouTube yang saya buat, itu ada audionya untuk ngantengin anak-anak yang ibunya mungkin lagi sibuk, tapi mereka kayak baca buku, dibacainnya sama saya, gitu ya. Kayak read aloud lah, seolah-olah seperti itu. Jadi gadget ya nggak harus jadi musuh. Secara screen time harus kita atur supaya anak-anak tetap seimbang, mereka tetap bersosial, mereka tetap berkontribusi dengan lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana caranya menghadapi anak yang kurang tertantang dengan hal-hal pelajaran sekolah? Seperti Ya, terlalu menguasai. jadi itu juga yang jadi kasus saya. Kenapa ada anak saya? Anak saya tuh semua pada saat TK itu saya sekolahin dan pada akhirnya kemudian mereka suruh milih mau sekolah atau sekolah di rumah. Dan beberapa anak saya akhirnya pada milih sekolah rumah itu ya salah satunya seperti itu. Ketika kebutuhan seorang anak tidak bisa diakomodir. Jadi bukan sekolahnya yang nggak bagus, bukan. Tapi kebetulan anak itu punya kebutuhan yang nggak bisa diakomodir. Entah dia karena misalnya terlalu lambat atau karena terlalu cepat, atau memang dia sangat menonjol pada bakat-bakat tertentu sehingga konsekuensinya Allah kan maha adil. Pada beberapa hal misalnya sifatnya akademis itu kurang. Jadi tergantung. Kalau Bapak Ibu itu bisa melakukan pembelajaran secara lebih merdeka, anak-anak tersebut bisa diakomodir seperti home education atau homeschooling. Kalau tidak bisa, maka Bapak Ibunya yang berlapang dada. Pada beberapa area mungkin anak kita biasa aja, tapi tidak kemudian kita berkecil hati karena hari ini pun kita bisa melihat bahwa teman-teman kita yang dulu nampak biasa aja secara akademis, ternyata mereka bisa jadi orang yang sukses dengan bidang yang memang betul-betul mereka geluti dan mereka suka. Nah, tinggal yaudah sekolahin aja sekolah. Pas di sekolah ya biasa aja rapotnya nggak apa-apa. Barangkali memang kecerdasannya bukan di situ. Ya begitu Ibu menemukan kecerdasannya di bidang lain, Ibu bikin lagi home education di luar sekolah tentang hal itu. Sehingga itu bisa menjadi jalan hidup di masa yang akan datang anak-anak berkontribusi dalam peradaban. Jadi sekolahnya mah mungkin nggak terlalu jadi utama asal lulus, tapi Ibu mengkader anak Ibu sesuai dengan bintang terangnya sehingga nanti mereka bisa berkarya di bidang tersebut. Ya, jadi dilihat Bu, kadang mungkin nggak cocok metode atau dianya ketinggian kebutuhannya. Kalau saya di homeschooling terasa misalnya ada satu anak yang di pelajaran matematika, wah dia lompat banget, tapi di pelajaran yang lain mungkin dia nggak terlalu ya. Karena kita homeschooling, jadi lebih bisa tuh mengatur, kamu kelas berapa sih sebenarnya? Matematikanya sih kelas 4, tapi bacanya mungkin masih kelas 2, IPA-nya mungkin udah kelas 6, itu sangat memungkinkan kalau di saya. Nah kalau Bapak Ibu, berarti kan harus dilihat, nggak semua juga harus diatasi misalnya dengan akselerasi, enggak gitu ya, tapi dilihatlah kebutuhannya akan belajar, terus dimaklumi pada hal-hal yang memang dia nggak terlalu mencrang di situ, nggak terlalu bersinar di situ, dia juga mungkin jadi nggak terlalu bersemangat di satu sisi, tinggal dikader aja pada sisi-sisi yang kalau memungkinkan lompat kelas dan memang bisa ya silahkan barangkali dicoba solusinya mungkin lompat kelas. Seperti itu sih, kebanyakan anak-anak ini loh, secara fitrah semua anak itu suka belajar. Kalau anak nggak suka belajar, kalau nggak fitrahnya yang terlalu akhirnya tercederai atau dia nggak menemukan apa yang paling penting dan paling benar-benar dia butuhkan saat itu, baik dari sisi metode maupun dari sisi konten, ya. Ilmu Allah itu luas, jadi sebenarnya anak bosan belajar itu harusnya enggak, kecuali dia belum ketemu apa yang benar-benar bikin dia itu berbinar-binar untuk belajar. Dan Ibu akan lihat pada saat school from home itu Ibu kasih
ternyata anak itu suka, ibu kasih lagi. Kemampuan mereka itu sebenarnya kadang lebih pesat daripada buku-buku dan kurikulum yang ada di sekolah. Itu yang mungkin saya juga rasakan. Karena banyak hal-hal yang, mohon maaf kalau di kurikulum itu, anak-anak sudah tahu belajar bersama alam, anak-anak sudah tahu belajar bersama kehidupan, kemudian kan ditanya lagi. Sehingga mereka itu merasa, "Ah, gue udah tahu itu." Nah, mereka punya kebutuhan untuk menggali informasi yang lebih dalam. Makanya saya juga pernah waktu di US, saya punya guide buku untuk TK, tapi isi materinya itu dalam banget. Bukan berarti si anak-anak itu harus hafal ya, tapi ternyata itu guide buat kita bahwa anak itu walaupun TK, dia bisa dikasih pengetahuan yang luas. Atau misalnya ada resource-resource video ya, satu video misalnya tentang alam. Ini buat kelas mana rekomendasinya, ternyata kelas 1 sampai kelas 6. Jadi sama videonya, tapi mungkin penekanannya pada saat itu berbeda-beda. Coba deh Ibu kasih lihat anak-anak ke pengetahuan. Ketika di sekolah itu di kelas 1 masih ditanyain tentang mata, telinga, hidung, atau misalnya taruhlah tumbuhan. Ini apa? Ini daun, ini batang, ini akar. Ternyata anak kita tuh udah pada saat baca fotosintesis juga dia udah ngerti gitu loh. Diceritain tentang yang lebih dalam ternyata ngerti. Wajar dong kalau di sekolah kemudian dia jadi nggak semangat karena mungkin udah tahu. Makanya kalau saya mengakalinnya memang pada beberapa hal yang kira-kira normatif anak tahu yang nggak usah terlalu dalam-dalam atau nggak usah terlalu dibuat rumit cara lesson plan-nya, justru diperkaya lah dengan informasi yang lain walaupun mungkin pada saat ulangan cuma ditanya tentang daun, batang, akar misalnya. Padahal pada saat belajar mereka bisa diajak untuk mempelajari yang lebih dalam tanpa evaluasi, tanpa ujian tentang hal itu. Pokoknya just to know aja, karena fitrahnya mereka itu suka belajar dan suka mencari tahu. Itu ya Bu, jadi banyak faktornya untuk membuat anak-anak itu semangat. Saya juga sama, di rumah itu pada beberapa hal kognitif yang ya mau nggak mau harus berdamai misalnya dengan kurikulum, mereka jalanin walaupun kurang semangat. Makanya pas lagi kurang semangat itu saya cuma latihan soal. Latihan soalnya juga kadang cuma cerdas cermat sambil ngapain. Tadi ada yang nanya, cerdas cermat tuh apa maksudnya? Oh, maksud saya tuh soal-soal seperti ujian saya tes ke anak-anak. Tapi kalau misalnya duduk manis itu anak-anak saya nggak bisa, ya sambil main waveboard, saya bacain soal, mereka tebak-tebakan A, B, C. Ya, pokoknya, oh ternyata anak saya udah ngerti materi ini. Ya udah, ketika anak saya udah ngerti materi ini, saya ganti proses pembelajarannya pada sesuatu yang mungkin lebih menantang dan lebih dia pengen tahu. Seperti itu. Makanya kalau di Akademi Ide Kreasi yang saya buat, itu memang sengaja saya di luar kurikulum, itu benar-benar mengajak anak itu untuk eksplorasi tentang satu bidang. Misalnya kita bahas tentang pesawat, saya kontributor di situ ya, jadi saya menulis misalnya bagaimana cara kerja pesawat, bagaimana pesawat itu bisa terbang, itu kan hal-hal yang nggak ada di dalam kurikulum sekolah. Anak diajak untuk merancang mesin terbang, anak diajak untuk belajar tentang sejarah perkembangan mesin terbang, anak disuruh untuk mendesain, anak disuruh untuk eksperimen, itu di luar. Dan memang uh, anak-anak itu kalau nggak dievaluasi ya mereka cenderung bebas pengen tahu sesuatu ya tetap semangat gitu loh. Dan kalau kita lihat kamu kelas berapa sih kok kamu tahu itu, ya karena memang dia sebenarnya punya daya tangkap untuk bisa memahami itu walaupun kita nggak harus memaksa dia untuk ujian dan paham dan hafal tentang suatu materi. Pokoknya dibuatlah habits bahwa mereka suka belajar, mereka suka mengumpulkan informasi, mereka suka memperkaya wawasan, dan sesekali pada saat mereka eh, bertemu dengan problematika sosial, mereka akan pakai informasi yang itu. Oh iya, aku tahu, aku pernah baca di sini gini caranya. Seperti itu. Oke, baik Ibu Kiki. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan dari waktu yang tidak terlalu banyak. Ada beberapa yang akan saya ringkas. Dari Mama Kif, konsep yang bisa diterapkan pada semua usia anak, anak tahu berbeda lagi penerapannya pada usia lebih dewasa, tingkat SMA misalnya. Terus berikutnya, mohon sarannya untuk website atau YouTube channel yang kontennya recommended untuk pembelajaran anak-anak. Bisa nanti mungkin bisa dilanjutkan. Pertanyaan berikutnya kita langsung saja. Ibu Dini, Ibu Kiki cerdas cermat untuk anak-anak Bu Kiki seperti apa, materinya apa?
apa hadiahnya juga. Jadi kayaknya ini teknisnya ya Ibu. Enggak, itu cuma tadi maksud saya cuma metode aja bahwa anak-anak tuh Oke. dilatih latihan soal seperti itu, seperti di sekolah, seperti itu aja. Nggak Oke. pakai hadiah, maksudnya saya Oh cuma iya, hanya mengakomodir reward aja ya. untuknya anak-anak tuh tanya jawab sejauh mana sih mereka pemahaman kepada pelajaran sekolah misalnya seperti itu. Oke, jadi hanya reward untuk memancing anak-anak bisa bersemangat ya Bu Kiki ya. Betul. Ya, oke. Baik, kita ke Ibu Keilana Siregar. Perlu tidak ya diberikan punishment jika ada target belajar di rumah yang tidak tercapai? Kalau iya, punishment yang seperti apa yang bisa diterapkan ke anak? Terus, Iya. bagaimana caranya menghadapi anak yang kurang tertantang dengan hal-hal pelajaran sekolah? Seperti terlalu nyantai gitu, Ibu. Oke, mohon silakan Ibu. Ya, jadi kalau untuk punishment, sebenarnya punishment itu bisa, kalau saya lebih senang konsekuensi logis dan konsekuensi natural ya. Artinya dalam hidup ini kan ada sunatullah, nggak ngerjain berarti nggak dapat pahala gitu ya. Nggak ngerjain, nggak kerja berarti nggak dapat uang, misalnya seperti itu. Tapi kan kalau anak-anak kan mungkin sunatullah-sunatullahnya kadang harus diciptakan ya, kayak nggak seperti orang dewasa yang kalau kamu nggak kerja, kalau kamu nggak jualan kan nggak dapat uang, nggak, belum sampai real pada kehidupan seperti betul. itu. Makanya kalau saya pribadi, kalau di rumah lebih banyak ke memotivasi kalau mereka itu mengerjakan daripada menghukum kalau mereka itu tidak mengerjakan. Oke. Paham nggak? Iya, baik Ibu. Jadi ya. sebenarnya hukumannya adalah dalam tanda kutip ya mereka kehilangan kesempatan reward itu. Oke. Untuk belajar Atau, itu ya Bu ya. jadi misalnya ya kalau kamu misalnya nggak ngerjain tugasnya selesai ya berarti kan hak-hak yang tadi yang privilege itu kan nggak dapet. Iya. Paham nggak Bu? Nah, Iya, seperti itu. Jadi walaupun memang kalau di dalam rumah saya karena mungkin beda ya, sedikit berbeda lah ya sama suasana di Ibu. Kalau Ibu kan sekolah memang lebih ada ikatan ya. Ikatannya kan lebih setiap hari atau setiap minggu karena ada tugas-tugas dari sekolah itu kan. Kalau saya kan mungkin lebih sedikit merdeka. Jadi nanti Ibu mengadaptasi lah. Tadi juga ada yang bilang, oh Teh Kiki promote HS, bukan promote HS sebenarnya. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwa silakan nanti Ibu diadaptasi dari itu. Memang ada hal yang pasti akan berbeda ya, termasuk saya tidak mengalami kemudahan seperti Ibu, di mana kalau ibu-ibu itu ada kontrol sosial guru yang membuat anak itu suka atau nggak suka terpaksa mau ngerjain tugas. Kalau saya tuh jadi lebih berat Bu, kalau di HS, karena kan nggak ada keterikatan seperti itu, tidak ada teman-teman yang, ih teman-teman kamu ngerjain loh. Kalau saya kan enggak, itu saya di situ beratnya. Kalau di school from home kan, ibu sebenarnya harusnya lebih mudah karena tugas sudah diberikan, kemudian anak terpacu karena ada kompetisi, dia akan ngelihat temen yang ngerjain atau enggak, harusnya bisa lebih disiplin daripada menciptakan kedisiplinan di dalam HS itu sendiri. Ya, jadi salah satu punishment-nya adalah kalau dari kita ya mungkin seperti kehilangan hak privilege ekstra di dalam rumah. Atau misalnya yang tadinya boleh nontonnya 1 jam, mungkin jadi berkurang gitu kalau misalnya dia nggak sempurna. Atau tambah dengan ibu kan misalnya mungkin ada juga kan konsekuensi yang nilai gitu ya. Makanya mungkin guru-guru juga perlu kreatif. Kalau misalnya anak-anak bisa mengumpulkan dengan lebih cepat, mungkin ibunya kasih apa gitu ya. Kalau anak-anak TK kan sebenarnya kalau di sekolah kan dikasih stiker juga senang ya. Kalau anak SD ini kan nggak bisa seperti itu. Tapi buatlah suasana itu dari di dalam rumah. Misalnya nanti bersepeda sama ayah ya sore kalau misalnya tugas-tugas ini selesai. Ya walaupun sebenarnya kehilangan reward itu juga sebagai konsekuensi yang halus atau punishment secara halus. Tapi memang saya menghindari punishment yang tidak ada kolerasinya. Seperti misalnya push up atau apa. Nah, kalau saya mah misalnya punya anak melakukan kesalahan, ini di luar tugas sekolah ya. Nah kalau tugas sekolah mah saya nggak kasih hukuman. Kalau anak melakukan kesalahan, misalnya bertengkar atau apa sama anak, ya saya pakai hadis Rasulullah, iringilah kesalahan dengan kebaikan. Jadi mereka disuruh pilih kebaikan apa yang ingin mereka lakukan untuk menghapus kesalahan. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan saudara misalnya, maka buatlah supaya si saudara itu kembali ikhlas dengan memberikan kebaikan atau
eh, sesuatu yang dia senang gitu ya. Nah itu saya gunakan itu di dalam rumah. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan sekolah, saya juga kan anak saya kan ada yang pesantren from home. Itu ada kan mutabaah yaumian yang harus diisi. Ini kenapa sih kalau aku lagi nggak mau ini kan ini sunnah misalnya. Ya udah eh, dia belajar konsekuensi aja. Artinya misalnya dia lagi nggak mau mengerjakan ini. Karena memang di rumah saya kan terhadap hal yang agama sekalipun kalaupun sunnah kan memang nggak bisa dipaksakan ya. Paling tinggal kita kemudian memotivasi anak-anak untuk semakin semangat lah melakukan hal itu. Tapi dia mendapatkan konsekuensi misalnya prosentasenya secara penilaian itu jadi kurang. Itu konsekuensi yang harus mereka dapatkan. Walaupun mungkin ketika di sekolah, wallahualam dapat hukuman seperti apa. Kembali pada kita gitu ya di dalam rumah apa yang hal-hal yang kemudian menjadi dasar yang kita anut dan benar-benar harus wajib. Kalau saya kan ngikutin usianya. Kalau di atas 7 sampai 10 yang wajib itu kan utama adalah sholat gitu ya, sholat 5 waktu. Sementara untuk tugas-tugas yang lain itu tidak se-strict pada hal-hal yang memang diwajibkan secara syariah. Tapi ada kontrol sosial kalau di dalam sekolah yang cukup membantu sehingga anak-anak merasa malu kalau nggak mengerjakan tugas atau nggak enak sama guru seperti itu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke, Ibu Kiki, terima kasih. Ini ada mungkin sebelum sesi acara nanti saya akan memberikan ada dua saya kasih kesempatan sebelum nanti kita akan memilih. Apakah semua putra-putri perlu kita berikan laptop atau desktop satu-satu agar bisa membuka online library atau e-book ya, sebagaimana yang kita bisa sebutkan. Apakah kira-kira coding itu diperlukan juga untuk maksudnya belajar, mereka sudah belajar coding. Yang kedua, dalam kondisi pandemik saat ini, bagaimana tipsnya agar semangat anak belajar tidak jauh berbeda seperti hal semangat belajar dalam kondisi normal, mengingat kondisi kedua orang tua bekerja. Mungkin sudah disinggung beberapa awal pertanyaan itu. Silahkan Ibu untuk sebagai penutup penutup pertanyaan kita. Jadi kalau ya gini loh, masing-masing kita itu kan punya fasilitas masing-masing, punya tingkat ekonomi masing-masing. Jadi jangan paksakan sesuatu yang memang di luar kemampuan, tetapi coba diadaptasi inspirasinya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak juga kemudian diartikan, wah kalau gitu setiap anak harus punya gadget, harus punya laptop. Enggak harus seperti itu. Tetapi inspirasinya adalah semua anak disiapkan supaya tetap berkegiatan positif. Kan nggak harus di depan gadget, ya. Mereka bisa dengan buku mereka, bisa dengan Al-Quran mereka, tapi disiapkanlah supaya dalam satu waktu tertentu setiap anak itu berkegiatan positif dengan menu-menu pembelajarannya masing-masing. Tinggal diatur mana yang kira-kira masih membutuhkan kita, jangan dulu dilakukan selama kita masih mengerjakan yang lain. Memang kalau saya pribadi, ya qadarullah memang si gadget atau laptop itu masih bisa diputar-putar lah, walaupun jumlahnya mungkin nggak satu-satu. Oke, kamu pakai ini dulu, kamu pakai ini, yang kamu pakai buku dulu, kamu pakai Quran dulu, ini si gadget lagi dipegang. Memang kondisi yang tadi itu agak susah ketika misalnya seseorang keluarga cuma punya handphone satu, gantian tugasnya anak-anak. Maka ini juga ya saya doakan mudah-mudahan diberikan kelapangan 3 bulan kemarin itu yang kurang-kurang dengan pembelajaran PJJ ini kira-kira kita perlu menabung apa untuk mensupport, itu juga perlu dipikirkan oleh orang tua, termasuk misalnya saya nggak tahu kalau sekolah ibu kan mungkin sekolah swasta ya secara umum mampu. Kalau di sekolah negeri itu ya termasuk saya misalnya menyarankan kemarin ke salah satu sekolah yang gimana Bu ada kondisi murid yang sama sekali nggak punya gadget, ya mungkin bisa patungan, urunan, sumbangan, kita memberikan satu handphone yang harganya 800.000 asal si tugas itu bisa disampaikan sama seorang anak misal. Jadi intinya 3 bulan proses belajar kemarin itu kita evaluasi. Saya sendiri punten memang saya menambah gadget akhirnya. Ketika yang pada pesantren itu pada pulang, karena ada beberapa anak yang mungkin harus megang belajarnya secara mandiri dan dia di gadget atau misalnya dia harus menghafal Al-Quran dengan bantuan gadget.
pada saat saya sibuk ke yang lain. Memang saya pada saat itu saya menambah, walaupun mungkin nilainya juga nggak seberapa besar. Pokoknya asal sederhana, yang penting dia bisa buka YouTube, yang penting dia bisa buka aplikasi perpustakaan online yang saya bilang. Dan memang kalau di rumah saya, ini tips aja untuk yang memang mampu ya, saya memang menggunakan TV Android yang bisa saya tembak, Bu. Jadi saya menggunakan Chromecast misalnya di dalam kamar untuk melis beberapa pelajaran, sambil saya kemudian memegang anak yang lain. Ada anak yang kemudian di depan TV Android itu sudah duduk ya, misalnya 30 menit lah taruhlah, dengan pembelajaran yang memang sudah saya rancang, saya tembak gitu. Jadi mereka nggak pakai iklan, nggak nyari sendiri untuk yang kecil-kecil ya, sehingga mereka tinggal ikutin di playlist yang sudah saya sediakan, sementara saya misalnya sedang mengajar satu anak yang lain. Kamu di sini dulu ya. Bahkan perpustakaan online yang tadi saya bilang kan juga bisa saya tembak gitu dari desktop ke TV Android. Kamu baca buku di situ dengan ini, sementara Umi mengerjakan yang lain untuk anak yang lain. Memang ribet sedikit, tapi ya proses pembelajarannya bisa lebih kaya. Tapi kalau pada saat ibu tidak bisa melakukan seperti itu, tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan. Yang penting anak bermain positif saja dulu. Karena bermain itu kan bagian dari pembelajaran. Jadi ibu harus handle satu anak yang lain nggak bisa di-handle. Ya udah suruh mereka main bebas. Kalau saya misalnya ada ruangan main yang entahlah mereka mau Lego atau mau rencang apa, pokoknya ngoprek, silakan di sini dulu sambil saya megang satu anak yang lain. Atau bahkan saya beberapa pembelajaran yang sifatnya listening atau mendengar itu justru saya berikan pada saat anak-anak justru lagi pengen main. Jadi kalau kamu lagi apa, lagi bosan, lagi pengen main, ya udah kamu main di sini ya, tapi dengerin kisah Siroh misalnya dari Umi. Jadi mereka sambil ngoprek, sambil bikin-bikin bangunan, tapi mereka ngedengar. Jadi saya padu-padankan seperti itu. Jadi silahkan diatur. Sama ya seperti misalnya gini, waktu di US itu kalau summer camp, itu orang-orang tuh yang pada punya uang, itu tinggal ngasih aja, kamu ikutan apa, tinggal ikutan kelas apa gitu, dan itu bayar semua. Dan saya mendapatkan inspirasinya, bahwa ketika liburan summer kita harus memperkaya anak-anak dengan skill-skill tambahan yang tidak diberikan di sekolah. Tapi karena saya nggak punya uang untuk meleskan semua anak yang mungkin satu anaknya butuh ratusan dolar, ya saya akan menciptakan itu di dalam rumah. Jadi misalnya saya pada saat itu sampai yang ngajar robotik sendiri, nggak ngerti ya udah kita cari di internet. Pokoknya diciptakan sehingga anak-anak dapat serupa walaupun tidak sama, walaupun mungkin tidak keren ketika mereka ikutan camp-camp, tapi inspirasinya itu bisa kita adopsi seperti itu dengan kemampuan keuangan yang kita miliki. Memang makin sedikit fasilitas, makin harus kita kreatif menciptakan hal itu. Saya sendiri lebih banyak akhirnya mengajar diri sendiri, oleh sendiri itu, karena keterbatasan finansial. Kalau sudah dikali sekian orang, misalnya les renang saja, itu kalau sudah dikali 5, 350 dikali 5 kan beda dengan ibu punya satu, kemudian les renang. Makanya kalau saya, berapa saya hitung, udah ngajar sendiri. Nah, awal mulanya ngajar sendiri, itu ya salah satunya permasalahan itu, gitu. Ketika sudah banyak kebutuhannya, akhirnya kita kreatif sendiri, mencari cara. Dan itu memang dibutuhkan komitmen tentunya ya. Oke. Baik Ibu Kiki, luar biasa ya pertanyaan-pertanyaan dari semua ayah bunda dari SD S4B 1 ini bagus-bagus banyak. Sampai ada mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih ingin disampaikan, nanti bisa kami bisa kami tampung atau misal lihat. Ini ada tentang sosialisasi, Bu. Ya, ada tentang boleh. Sosialisasi dan semangat, ya sedikit aja ya. Jadi ya, memang sosialisasi dengan teman sebaya ini ya, yang sekarang juga pada saat COVID ini kemudian berkurang ya. Kalau bahas tentang sosialisasi HS nanti panjang sendiri. Saya pengen dalam konteks Bapak Ibu aja sebagai sekolah. Jadi memang, tapi kita maknai bahwa pada saat COVID-19 ini cara Allah ya untuk membuat kita meningkatkan sosialisasi kita dengan keluarga. Ya mudah-mudahan COVID-nya berlalu, pada akhirnya anak-anak akan punya sosialisasi seperti biasa secara normal ya. Amin. Tapi kita maknai ini sebagai cara Allah yang memaksa kita, mungkin selama ini kita sosialisasinya kurang hangat, kurang intens, kurang banyak, itu dipaksa jadi intens. Kemudian tingkatkan sosialisasi juga dengan keluarga. Nah, kalau untuk sosialisasi dengan teman sebaya misalnya belum bisa main,
Ya, Ibu mungkin bisa kayak video call ya, kalau lagi kangen-kangen banget ada teman anak saya juga lagi, pesantren, "Boleh nggak kita telepon sebentar?" Mungkin melepas kangen silakan. Atau bisa juga berjanjian secara playdate di area-area terbuka untuk melakukan olahraga ya, dengan prosedur kesehatan misalnya tetap pakai masker, tapi ya cari area-area yang kira-kira memungkinkan untuk, melakukan jarak, misalnya bersepeda di mana gitu ya, itu kan tetap masih bisa sosialisasi. Cuma dengan ala-ala playdate, janjian. Nah, itu juga yang kemudian dilakukan biasanya sama orang-orang di HS. Memang, salah satu kekurangan HS, bentuk sosialisasinya agak berbeda lah daripada sekolah yang misalnya mereka secara klasikal. Walaupun plus minusnya juga pasti ada. Kalau di HS kan tidak ada senioritas, junioritas dalam, lingkungan sosial ya, kita bisa sama siapa aja. Kalau saya pribadi memang anak-anaknya bersosialisasinya akhirnya di pesantren karena saya selalu ada menu-menu di mana anak itu pada usia tertentu mereka harus merasakan suasana pesantren walaupun misalnya cuma karantina 1 tahun atau beberapa bulan. Nah, disitulah proses sosialisasinya mereka belajar di situ. Dan sebelum itu di usia SD kalau saya memang sosialisasinya saya maknai dengan bagaimana anak-anak belajar adab untuk how to deal with other people aja, walaupun nggak merasakan sosialisasi bebas yang lebih luas seperti anak-anak ala sekolah. Nah, Bapak Ibu yang sekarang di masa pandemik, ya tinggal dibuatlah anaknya bahagia dengan bersosialisasi dalam keluarga. Sesekali buatlah janji dengan tetap memperhatikan prosedur. Walaupun anak-anak itu cenderung susah. Saya juga pernah dikunjungi ya, Lebaran tuh nggak dikunjungi, sudah nggak menahan rindu terus dikunjungi. Ternyata susah memang untuk membuat anak-anak itu kalau di dalam rumah nggak berdekatan. Paling kalau mau ajakin keluar yang memang areanya bebas, ketemu sama orang tapi tetap PSBB, atau tadi secara online. Ya, pokoknya semua perubahan itu memang harus direspon dengan segala perubahan. Termasuk ketika Bapak Ibu melihat anak-anak Bapak Ibu tuh nggak lurus-lurus aja dalam mengerjakan sekolah, dalam mengerjakan tugas, emang harus direspon dengan perubahan. Artinya metodenya yang kita ubah, jadwalnya yang kita atur, dan perlu digarisbawahi. Kenapa Ibu mungkin sekarang merasa bahwa agak stres ya ketika belajar di rumah, dengan di sekolah. Sekolah itu sebenarnya ketika 2 jam pelajaran, sebenarnya anak SD itu mungkin on-nya, fokusnya itu kan memang sesuai fitrahnya, paling cuma beberapa menit pertama, habis itu ngapain, habis itu ngapain. Makanya guru juga kan harus membuat pola pembelajaran yang lebih hidup supaya tidak 1 jam pelajaran itu dengan metode yang sangat monoton. Nah, kalau di rumah, Ibu akan pecah-pecah itu. Jadi misalnya Ibu menemukan anak-anak tuh kok kurang konsentrasi. Enggak, memang anak-anak itu nggak bisa berkonsentrasi lama-lama, kecuali pada Oke. hal-hal yang dia sangat sukai dan dia Iya, mampu iya, tekun iya. berlama-lama kalau tipenya tekun. Nah, Iya. makanya Ibu pecah-pecah lah, 15 menit main dulu, 15 menit main dulu. Kalau saya kan karena bergantian, maka Iya. konsentrasi anak yang cuma berapa menit itu ya saya putar-putar, mereka bereksplorasi di sisanya, saya mengajar anak-anak sisanya. Sayanya yang terus sebenarnya, tapi anak-anaknya sebenarnya nggak selamanya mereka belajar ala belajar gitu. Iya. Bisa dipahami ya? Iya, baik. Oh, luar biasa, benar. Luar biasa, Mbak, ilmunya banget, Ibu Kiki. Ini sudah tidak terasa rupanya ya, sudah sampai 2 jam rasanya kok kayaknya tidak terasa kita ingin terus menggali ilmu, menggali pengalaman dari Ibu Kiki Barkiah sampai 2 jam luar biasa yang kita tidak sampai tidak terasa lah gitu. Ibu Kiki, mohon ini dari pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian yang sudah dari sesi awal sampai terakhir saya memberikan suatu pilihan kepada Ibu Kiki, mohon untuk memilih 3 nama dari pertanyaan-pertanyaan peserta yang ada. Untuk 3 orang akan diberikan hadiah. Saya minta untuk Ibu Kiki memilihkan nama-nama dari peserta penanya. Ya, silahkan Ibu. Oke, yang pertama. Terima kasih kepada Ayah Bunda atas Untuk Ibu Rania 5A. Ibu Rania 5A. Ya, baik. Ibu Rania 5A. Bisa aja ya, saya ngacak aja ya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Dari pertama awal juga boleh. Kemudian Ibu Lintang Paramita. Ibu Lintang Paramita. Ya, Ibu Lintang. Kemudian Ibu Keilana Siregar.
Ibu Keilana Siregar. Oke, baik, terima kasih Ibu Kiki Barkiah atas waktu dan kesempatan yang luar biasa. Pengalaman dalam satu hari ini tidak bisa terbilang karena jumpa kita belum, artinya ilmu itu sulit dicari kalau kita tidak mencarinya sendiri. Jadi tips-tips dari Ibu Kiki Barkiah semoga menjadi suatu bahan masukan bagi kami, guru, juga orang tua di rumah, bagi anak-anak di rumah, dan ayah bunda SD Yasporbi 1, semoga bisa menambahkan wawasannya dalam sharing ilmunya. Semoga ilmu pada hari ini di 2 jam ini menjadi berkah buat kita semuanya, ilmu yang bermanfaat. Ibu Kiki Barkiah luar biasa atas kesempatannya dan sharing ilmunya. Saya sebagai perwakilan dari SD Yasporbi 1 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Ibu Kiki Barkiah memberikan tips-tips dan juga ilmu sharingnya untuk bertukar kepada kami semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya selaku MC. Ada beberapa teknis yang mungkin sempat ada loss. Semoga tidak menjadi suatu penghalang kita tetap bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita tetap nanti suatu saat bisa berjumpa, tidak lagi dalam keadaan virtual ya Ibu Kiki, bisa Ya, berjumpa. mudah-mudahan insya Allah. Iya, bisa Ya, berjumpa. saya mohon maaf juga kalau banyak kekurangannya selama menyampaikan. Mudah-mudahan meskipun saya sama Ibu, Bapak Ibu mungkin sedikit berbeda ya nuansanya dari sisi jumlah anak, pekerjaan, atau juga pilihan metode sekolah. Tapi mudah-mudahan tipsnya bisa diadaptasi lah ya. Insya Allah Intinya bisa. diadaptasi sebisa mungkin sesuai dengan Iya, keadaan Bapak Ibu masing-masing yang pasti akan berbeda. Nggak bisa benar-benar ditelan satu tips yang satu dengan tips yang lain karena kita punya perahu yang berbeda-beda. iya, Tetapi pokoknya yang penting do the best sebisa mungkin. Dan kalau dalam keadaan terpaksa kita benar-benar tidak ideal, pokoknya yang penting anak-anak soleh, sehat, amin, baik-baik di amin. rumah, Iya, tidak sempurna, tidak apa-apa. Yang penting kita jaga iya, mereka tidak celaka, tidak berdosa, ya. Pokoknya semaksimal yang kita bisa lakukan sebagai orang tua di rumah. iya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Kiki, luar biasa. Semoga yang terutama bahwa di era pandemik saat ini kita ini semuanya adalah kita mencoba perubahan baru di mana Betul. tadinya kita tidak pernah gitu menjadi harus belajar dan mengadaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Kita mencoba untuk saling mencari tips-tips. Nah, di mana nanti insya Allah bisa diadaptasikan di keluarga kita melihat lagi kondisi. Semoga anak-anak yang terpenting ya Bu Kiki, bahwa anak-anak Betul. sehat walafiat. Jadi Sehat walafiat, soleh iya, semuanya, pokoknya bisa beribadah amin. dengan lancar lah. Iya, Begitu juga iya kan Bapak betul. Ibu gurunya juga mungkin harus memahami masing-masing kondisi ya. Jadi terbukalah untuk menampung cerita kalau memang si kondisi keluarga itu tidak bisa menerapkan tugas-tugas tersebut, Bu, ya. Iya, iya betul Ibu Kiki. Baik, terima kasih atas semuanya dari Ibu Kiki. Saya mohon ingin mengatakan kata-kata sedikit dari rangkuman dari beberapa sangat banyak sekali ya tips-tips yang itu sampai saya tidak bisa sampai ini, tapi mudah-mudahan semua bisa menerima. Terima kasih atas materi ilmunya dari Ibu Kiki. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya selaku guru, orang tua, juga kepada anak-anak kami semuanya di rumah, di sekolah juga. Izinkan saya sedikit memberikan kata-kata kutipan singkat dari saya. Tidak ada orang tua yang sempurna, namun ketika orang tua sadar bahwa dirinya tidak sempurna dan mau belajar, maka disitulah yang menjadi sempurna. Demikian parenting kita hari Amin, ini. alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kiki Waalaikumsalam warahmatullahi Barkiah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda SD Yasporbi 1 atas kesempatan dan kehadirannya pada pagi ini sampai 2 jam ini.
Baik, mungkin sinyal Bu Bekti sedang bermasalah. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah hadir. Kami akan semoga di tahun depan, di tanggal 13 Juli kita lanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita, dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita terapkan dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.